Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa mengikuti mata kuliah matkul MPAI yang diampu oleh Bapak Anis Humaidi. Baiklah, saya di sini Anissa Sofia Kamila akan mempresentasikan bab menghindari minuman keras, judi dan pertengkaran. Berikut adalah gambar peta konsep dari bab ini. Menelaah larangan minuman keras, judi, dan pertengkaran. Yang pertama yaitu minuman keras atau khamr. Minuman keras atau khamr adalah minuman yang mengandung alkohol dan dapat menimbulkan ketagihan atau kecanduan. Baik minuman keras maupun narkoba apabila dikonsumsi maka akan berakibat pada penurunan kesehatan. Nah, meskipun narkoba itu tidak ada di dalam Al-Quran dalil pastinya, akan tetapi hukum mengonsumsi narkoba itu sama dengan hukumnya meminum minuman keras atau dikiaskan, yaitu sama-sama memabukkan atau membuat candu. Nah, kemudian akibat buruk pada fisik maupun mental antara lain adalah terkena penyakit paru-paru atau hepatitis, kemudian gangguan gerak dan keseimbangan tubuh seperti yang biasanya kita lihat kalau di TV-TV atau di mana gitu, orang yang mabuk itu akan menggeleot atau tubuhnya tidak seimbang, kemudian malas makan karena yang difikirkan orang yang mabuk atau orang yang mengonsumsi narkoba itu adalah apa yang dia candui. Jadi dia hanya ingin makan itu dan makan itu terus. Kemudian sering sakit kepala, mual-mual, sulit tidur, gangguan mental, antisosial dan asusila, sering tegang dan gelisah, dan lain-lain dan masih banyak lagi. Akibat-akibat buruk akibat kita meminum minuman keras. Kemudian yang kedua, judi. Judi adalah kegiatan permainan yang di dalamnya disyaratkan adanya pertaruhan atau suatu materi yang memberikan keuntungan bagi pemenang dan kerugian bagi yang kalah. Perbuatan judi sedikitnya mengandung 3 unsur. Yang pertama adanya materi yang dipertaruhkan atau yang dijudikan. Kemudian ada sistem permainan yang digunakan untuk menentukan pihak yang menang maupun pihak yang kalah. Nah, seperti yang kita ketahui permainannya ada seperti adu ayam, kemudian main kartu dan lain lagi yang mempunyai potensi judi. Kemudian pihak yang menang mengambil harta 2 kali lipat bahkan lebih, sedangkan yang kalah akan kehilangan hartanya. Nah, kenapa judi itu dilarang? Karena ini merugikan satu pihak. Bahkan dalam jual beli pun Islam itu tidak memperbolehkan adanya untung sebelah pihak. Bahkan riba dalam jual beli itu hukumnya diharamkan. Yang ketiga, pertengkaran. Pertengkaran termasuk perbuatan yang banyak dilakukan oleh kaum remaja pada saat sekarang ini dan menimbulkan banyak efek negatif. Antara lain, pertengkaran dapat merusak persatuan dan perdamaian antar sesama. Yang pertamanya akur-akur aja, kemudian jadi nggak akur. Yang kedua, pertengkaran dapat membuat sesama yang bertengkar terluka bahkan sampai meninggal dunia. Nah, namanya pertengkaran itu akan membuat lawan semakin ingin menyakiti kita dan begitu juga sebaliknya. Dan itu sangat merugikan diri kita sendiri maupun orang lain. Adapun dalil larangan dari larangan yang telah disebutkan di atas, yaitu surat Al-Maidah ayat 90 dan 91. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal khamru wal maisiru wal anshabu rijsum min amalis syaitan wajtanibu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillahi wa 'anis sholati fahal antum muntahun. Yang artinya, innamal khamru wal maisir wal anshabu rijsum min amalis syaitan. Sesungguhnya khamar, judi, dan mengadu nasib menggunakan anak panah adalah termasuk perbuatan dari setan. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Maka jauhilah perbuatan tersebut agar kamu menjadi orang yang beruntung. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir. Sesungguhnya setan bermaksud hendak
menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamar dan berjudi. Wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis sholati fahal antum muntahun. Menghindari kamu dari mengingat Allah dan sholat, maka jauhilah untuk mengerjakan hal tersebut. Nah, dua ayat ini sudah jelas sekali larangan. Ayat ini melarang kita untuk melakukan perbuatan mabuk, judi, dan bertengkar. Karena meminum khamr itu juga menjadi sumber masalah, sumber dari segala kejelekan. Seperti kisah Barseso yang ada di dalam bahan ajar tersebut, nanti teman-teman bisa baca. Kemudian saya juga mengambil hadis masing-masing dari larangan minum khamr, berjudi, dan bertengkar. Larangan minuman khamr, hadisnya yaitu Ani bin Amr radhiyallahu an ani Nabi qala kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun. Setiap yang memabukkan itu adalah khamr dan setiap yang memabukkan itu adalah haram. Maka natijahnya atau kesimpulannya kullu khamrin haramun. Setiap khamr itu haram karena memabukkan. Kemudian larangan berjudi, Ani bin Musa al-Asy'ari radhiyallahu an qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man la'iba bin nardi faqad asallaha wa rasulah. Rasulullah bersabda, barang siapa yang bermain judi, an-nardi, dadu, di sini dadu yaitu dadu yang untuk berjudi, faqad asallaha wa rasulah, maka dia benar-benar telah mendurhaka terhadap Allah dan Rasulnya. Kemudian larangan bertengkar, hadisnya wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala annan nabi qala la tabaghadu wa la tahasadu wa la tadabadaru wa la tadabaru wa la taqatu wa kunu ibadallahi ikhwana wa la yahillu lil muslimin ay yahjura akhahu fawqa thalathin. La tabaghadu, janganlah kalian saling membenci. Wala tahasadu, dan janganlah kalian saling hasut atau iri dengki. Wala tadabaru, dan janganlah kamu saling memalingkan muka. Wala taqatu, dan janganlah kalian saling memusuhi. Wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kalian semua hamba Allah yang bersaudara. Wala yahillu li muslimin ayyahjura akhu fawqa thalathin. Nah, ini intinya. Dan tidak halal bagi seorang muslim untuk mendiamkan atau tidak bertegur sapa dengan saudaranya sesama muslim lebih dari 3 hari. Nah, di sini la yahillu, tidak halal, ya berarti haram, tidak boleh. Jangankan bertengkar, mendiamkan 3 hari itu saja sudah tidak halal atau haram. Cara menghindari minuman keras. Lebih selektif dalam memilih teman bergaul dimanapun berada. Nah, jangan sampai kita terjerumus pada pertemanan yang salah, yang akan membawa dampak buruk bagi diri kita sendiri. Kemudian lebih menjaga diri dari sesuatu yang diharamkan, mendekatkan diri kepada Allah, memperluas pengetahuan tentang bahayanya minuman keras, meningkatkan iman, dan banyak lagi. Cara menghindari perjudian dan pertengkaran. Tanamkan dalam diri untuk selalu berbuat benar. Dengan begitu, kecil kemungkinannya untuk kita berbuat salah. Kemudian biasakan berperilaku jujur karena kebohongan dapat memicu pertengkaran. Berteman dengan teman yang baik, menjauhi tempat yang berpotensi untuk berjudi, memperbanyak zikir kepada Allah, dan lain-lain. Nah, cara untuk menghindari itu semua, itu yang lebih tahu adalah kita sendiri. Kemudian hikmah menghindari minuman keras. Yang pertama, mendapatkan pahala dan kemuliaan dari Allah. Tentu saja orang yang menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya akan mendapatkan pahala dan kemuliaan darinya. Yang kedua, terhindar dari ketetapan tidak diterimanya sholat dan ibadah selama 40 hari. Kemudian yang ketiga, terhindar dari dosa dan perbuatan tercela lainnya. Yang keempat, terhindar dari akibat buruk minuman keras seperti yang telah disebutkan tadi. Kemudian terhindar dari kematian hati untuk membedakan perkara hak dan batil. Terhindar dari membelanjakan harta yang tidak berguna untuk hal yang tidak berguna. Kemudian hikmah menghindari judi. Yang pertama, mendapat kemuliaan dan pahala dari Allah. Terhindar dari memakan hasil perbuatan yang haram yang bisa mematikan hati dan jiwa seseorang. Terhindar dari perbuatan dosa yang mendatangkan keburukan dalam hidup.
terhindar dari perbuatan yang merugikan dunia dan akhirat. Hikmah menghindari pertengkaran, mendapatkan kemuliaan di sisi Allah, terhindar dari perpecahan konflik yang bisa memutuskan tali silaturahmi, terhindar dari ancaman luka pada tubuh dan melukai orang lain, terhindar dari pelaku yang besar, kemungkinan jauh dari keadilan. Nah, hikmah-hikmah di sini dapat kita rasakan pada saat sekarang ini, saat kita menghindari sesuatu yang dilarang oleh Allah. Sesuatu yang dilarang oleh Allah dan yang diperintahkan oleh Allah itu adalah yang terbaik untuk kita semua. Kemudian saya di sini juga menganalisis bahan ajar yang telah disediakan. Nah, setelah saya analisis, saya mendapatkan kelebihan dan kekurangan dari buku tersebut. Kelebihan yaitu bukunya berwarna sehingga membuat peserta didik tidak bosan. Yang kedua, terdapat dialog dan cerita terdahulu. Nah, di situ terdapat dialog untuk melatih peserta didik dalam drama atau yang lainnya. Kemudian terdapat cerita terdahulu. Kalau dalam buku bahan ajar ini terdapat cerita Barseso. Nah, yang mana cerita tersebut dapat diambil hikmah dan dapat diambil pelajaran dari cerita tersebut. Kemudian kekurangannya yaitu tidak menyebutkan dalil Al-Qur'annya. Nah, setelah saya baca, di situ hanya terdapat dalil hadisnya saja. Tidak terdapat dalil Al-Qur'an dan telah saya tambahkan di PPT. Kemudian yang kedua, tidak diberi hikmah menghindari minuman keras, judi dan pertengkaran. Terus saya sudah menambahkan hikmah dari menghindari ketiga perbuatan tersebut. Kemudian dalam buku juga tidak menyertakan cara menghindarinya dan telah saya sertakan dalam PPT untuk teman-teman lihat. Terima kasih, sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kritik dan sarannya saya tunggu dari teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.